捏大的心没想。 Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin, apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yohan, amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul The Plainswordman yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria buta yang merupakan mantan panglima perang yang terkenal kuat dan sangat mematikan. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Cerita dimulai di sebuah tempat hiburan malam, di mana saat itu diperlihatkan seorang pria buta yang bernama Cheng Xiazi yang telah menang berkali-kali di meja judi, sehingga membuat salah satu pengunjung yang merupakan seorang bandar merasa jengkel dan emosi. Melihat Cheng yang merupakan pria buta, sang bandar berniat untuk menipunya. Namun, tidak seperti yang mereka lihat. Cheng ini bukanlah orang buta biasa. Dia dapat mengetahui kecurangan yang dilakukan lawannya, sehingga membuat sang bandar menjadi semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Cheng. Mendengar adanya keributan, sang pemilik kasino yang bernama He Qiufeng langsung turun dan menemui Cheng. Dia juga meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Tak lupa, Feng juga memberikan emas hasil kemenangan Cheng dan membiarkannya untuk pergi. Namun, belum jauh dari tempat kasino tadi, Cheng menyadari bahwa dia telah diincar oleh Feng dan anak buahnya. You even brought your boss along. What you win, shout, blind man. Setelah pertarungan itu, kita dibawa kembali ke 1 bulan yang lalu, di mana tampak Cheng sedang melewati sebuah pedesaan. Dan saat melewati salah satu rumah, Cheng mencium aroma anggur yang sangat harum. Meskipun Cheng tidak bisa melihat, tetapi inderanya yang lain berfungsi jauh lebih tajam daripada manusia pada umumnya. Cheng lalu berniat untuk membeli anggur itu dari seorang gadis cantik yang bernama Nian, atau kita panggil saja Nia. Namun, Nia justru memberikan anggur itu secara cuma-cuma karena ternyata hari itu adalah hari pernikahannya. Meski awalnya menolak, namun Cheng tetap mau menerima tawaran dari Nia dan tetap membayar anggur itu dengan alasan sebagai hadiah pernikahan. Kemudian, saat Nia akan membawa kuda milik Cheng ke belakang, dia terkejut saat menemukan karung goni berisi manusia. Ternyata orang yang dibawa oleh Cheng itu merupakan buronan yang telah ditangkap oleh Cheng. Tak lama kemudian, pesta pernikahan pun digelar. Di sini terlihat bahwa Nia sangat bahagia bersama suaminya yang bernama Wulang. Para warga pun ikut hadir di acara tersebut untuk merayakannya bersama. Namun, tiba-tiba pesta itu berhenti mendadak ketika seorang pria datang dengan membawa sebilah pedang. Ternyata pria itu adalah kakak dari Nia yang bernama Nijun. Seperti yang terlihat, Nijun ini adalah seorang preman yang ditakuti oleh para warga desa. Meskipun dia datang hanya untuk menjadi wali Nia, namun pada akhirnya Nijun malah mengusir semua warga desa, hingga menyisakan Cheng seorang. Nijun yang tertarik dengan Cheng lalu mendatangi dan mengancamnya agar pergi dari tempat ini. Who are you? Cheng yang pergi kemudian memutuskan untuk istirahat di samping kudanya sebentar. Tiba-tiba, hari yang tadinya cerah mendadak gelap karena badai akan datang. Cheng yang baru terbangun lalu mencium aroma darah yang tersapu oleh angin.
Dia lalu bergegas kembali ke rumah Nia untuk memeriksa keadaan. Namun, sesampainya di sana, Cheng malah menemukan semua orang telah dibantai habis. Dia pun segera mencari Nia yang ternyata telah terkapar di atas meja. Setelah tersadar, Nia lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Di mana beberapa jam yang lalu saat Cheng tengah tertidur, gerombolan preman yang dipimpin oleh Qiu Feng datang dan langsung mengincar Ni Jun. Feng ini sendiri ternyata adalah tangan kanan dari seorang putra mafia yang bernama Yuen, atau kita panggil saja Udin. Udin datang karena Ni Jun telah kabur dari tugas yang telah dia berikan. Dan karena Udin tak mau informasinya tersebar kemana-mana, dia pun berniat akan menghabisi Ni Jun beserta keluarganya. Pada keesokan harinya, Cheng mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan buronan yang telah dia tangkap. Dia juga menemui kepala polisi untuk menagih hadiah yang telah dijanjikan. Tetapi buronan yang telah ditangkap itu ternyata hanya pancingan. Karena pelaku yang sebenarnya merupakan oknum polisi di antara mereka sendiri. Setelah urusannya selesai, sebelum pergi Cheng juga melaporkan peristiwa pembantaian yang telah terjadi di rumah Nia kepada kepala polisi. Mendengar hal itu, dengan cepat kepala polisi bersama anak buahnya langsung mendatangi rumah Nia. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak sekali mayat bergelimpangan dan menemukan anak panah milik keluarga Yuen yang masih tertancap di tubuh Ni Jun. Begitu mengetahui bahwa pelakunya adalah dari keluarga Yuen, kepala polisi terpaksa harus mundur dari kasus tersebut. Karena dia sangat tahu kekuatan dan kekuasaan dari keluarga Yuen. Kepala polisi juga meminta agar Nia mengaku bahwa dialah yang membunuh kakaknya sendiri. Hal itu sontak membuat Nia menjadi sangat marah. Di mana dia ingin menuntut keadilan, tetapi suaranya tak pernah digubris oleh kepala polisi. Dan karena Nia mencoba untuk melawan, kepala polisi itu pun membawanya pergi untuk ditahan. Saat di tengah jalan, rombongan polisi yang membawa Nia justru bertemu dengan Cheng. Mengetahui bahwa Nia yang malah ditangkap oleh para polisi, Cheng pun segera menghadang rombongan tersebut dan bertarung dengan mereka. I have good. Setelah memenangkan pertarungan itu, Nia memohon-mohon kepada Cheng untuk ikut bersama dengannya saja. Cheng awalnya menolak permintaan itu karena dia tidak ingin ikut campur terlalu jauh masalah Nia. Namun, setelah Nia berkata bahwa dia ingin mencari keadilan, akhirnya Cheng pun luluh dan mau mengajak Nia. Dalam perjalanan selama beberapa hari, mereka mendaki gunung, melewati lembah, dan sungai yang indah. Saat mereka beristirahat, Nia merenungi nasib yang kini sudah tidak suci. Ditambah lagi, seruling milik keluarganya juga sudah rusak. Padahal, dia sangat meyakini bahwa seruling tersebut adalah satu-satunya alat komunikasi untuk berbicara dengan para leluhurnya yang sudah tiada. Cheng yang tak ingin Nia terpuruk dalam kesedihan, lalu meminta seruling itu untuk diperbaiki. Pada keesokan harinya, mereka pun sampai di kota Luoyang. Di sana, mereka lalu mampir dan makan di warung mie ayam. Namun, belum habis satu mangkuk, Nia kemudian memberikan kendi berisi anggur kepada Cheng sebagai tanda terima kasih darinya. Dan mulai saat ini dia akan mencari keadilan sendiri.
Setelah itu, Cheng pun menemui sahabat lamanya yang bernama Qin Niang, atau kita panggil saja Munaro. Dia ini adalah sahabat Cheng selama era perang dahulu. Dan saking dekatnya dia dengan Cheng, mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Dan kini Munaro menjadi tabib pengobatan sekaligus agensi yang memberikan Cheng pekerjaan. Kebaikan Munaro yang suka menolong orang-orang di kota membuatnya disukai oleh para penduduk sekitar. Setelah kemarin Cheng berhasil menangkap buronan, kini Munaro kembali memberi tugas kepada Cheng untuk memburu tersangka dengan hadiah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan karena mereka butuh banyak uang untuk pengobatan mata Cheng, akhirnya Cheng pun bersedia untuk mengerjakan misi tersebut. Di saat Cheng akan pergi, tiba-tiba datang seorang pria yang terluka menemui Munaro. Dengan nada panik, dia pun menceritakan bahwa ada seorang wanita gila yang telah menusuknya dengan pisau. Mendengar pengakuan pria itu, sontak membuat Cheng menjadi sangat marah dan langsung menarik jahitan luka pria tersebut. Dari kejadian itu, jelas Munaro kesal kepada Cheng karena dia malah menyakiti pasiennya yang ingin berobat kepadanya. Ternyata pria tadi adalah bawahan Udin yang telah mengawal Udin saat ingin melamar anak perempuan dari Jenderal Guo. Munaro juga mengingatkan agar Cheng tak ikut campur dengan masalah antara Nia dan Udin. Karena keluarga Udin mempunyai pasukan yang begitu berbahaya. Apalagi pernikahan Udin dengan anak Jenderal Guo sebenarnya hanya untuk memperkokoh kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Mendengar hal itu, sebenarnya Cheng mau mengikuti saran dari Munaro. Namun, dia juga tak bisa membiarkan Nia begitu saja. Karena tahu Cheng ini orangnya keras kepala, akhirnya Munaro pun mengizinkan Cheng untuk pergi, serta memberitahunya tentang orang yang paling dekat dengan Udin, yang tak lain adalah Qiu Feng. Dan inilah alasan mengapa Cheng datang ke tempat kasino di awal cerita tadi. Dan juga setelah bertarung dengan Feng, akhirnya Cheng pun mengetahui di mana lokasi Nia ditahan. Dia lalu pergi ke sebuah rumah kosong yang disebut dengan rumah kematian, di mana di sana terlihat banyak sekali mayat dan tercium aroma darah yang masih segar. Saat tengah mencari keberadaan Nia, tiba-tiba saja Cheng diserang oleh seorang pria gila yang sangat ahli dalam seni bela diri. Dalam pertarungan itu, Cheng sempat dibuat kewalahan. Namun, dengan kecepatan dan ketajaman indera Cheng yang lain, dia pun akhirnya berhasil mengalahkan pria itu. Setelah mengalahkan lawannya, Cheng pun segera mencari Nia. Tak disangka, Nia dikurung seperti ayam dan tangannya ditusuk dengan panah. Dengan nada yang sangat lemah, Nia berkata bahwa dia dipaksa untuk mengakui semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Dan pada saat yang sama, ternyata pria gila tadi kembali bangkit dan berniat akan menghabisi Cheng. Setelah Cheng berhasil menyelamatkan Nia dari rumah kematian, Cheng lalu membawa Nia ke rumah Munaro untuk diobati lukanya. Saat Nia sedang beristirahat, Cheng berkata kepada Munaro bahwa cepat atau lambat, pasukan Udin pasti akan menemukan mereka. Oleh karena itu, Cheng menyuruh Munaro membawa Nia pergi dari tempat ini. Namun, rencana itu langsung ditolak oleh Munaro, karena dia tak ingin berpisah dengan Cheng. Dan hal itu pun membuat mereka menjadi berdebat. Cheng lalu mengaku bahwa dia sudah menyesal karena selama ini terlalu mengabaikan ketidakadilan. Maka dari itu, Cheng akan memperjuangkan keadilan dengan dimulai dari memperjuangkan keadilan untuk Nia. Cheng sebenarnya juga tahu bahwa matanya tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengar dan merasakan penderitaan orang lain dengan hatinya sendiri. Pada keesokan harinya, Cheng pun mengantar Munaro dan Nia pergi ke perbatasan kota. Dia juga berpesan kepada Munaro
bahwa dia akan segera menyelesaikan misinya sendiri. And I lost my way. Setelah mereka berpisah, Cheng pun langsung bergegas mencari Feng di kediamannya. Kemudian, Cheng lalu menyekap serta mengancam Feng dengan menggunakan seutas benang untuk mencari informasi mengapa mereka mengincar kakaknya Nia. Karena merasa kesakitan, Feng pun akhirnya menceritakan bahwa semua ini berasal dari ayahnya Udin yang ingin menikahkan putranya dengan putri dari Jenderal Guo demi memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, putri Jenderal Guo yang sombong meminta mahar bintang-bintang yang ada di langit. Dan karena dianggap mustahil, Udin pun memutuskan untuk memberikannya mutiara paling berkilau sejagat raya yang dia ambil dari makam seorang penguasa dinasti Han. Akan tetapi, di saat proses penggalian makam tersebut, Nichun atau kakaknya Nia menyaksikan perbuatan mereka. Sehingga Udin pun memutuskan untuk menghabisinya guna menghapus jejak perbuatannya tersebut. Setelah mendengar semua informasi itu, Cheng pun segera meninggalkan Feng dalam keadaan leher terikat benang yang telah dihubungkan dengan pintu. Di waktu yang sama, Udin sedang dihukum oleh ayahnya karena kekacauan pada hari lamaran kala itu. Setelah dihukum, Udin pun segera mencari Feng karena dia tahu bahwa Nia baru saja menghilang. Di saat itu, pasien yang pernah datang ke rumah Munaro memberitahu Udin bahwa Feng telah dibawa oleh orang buta yang tak lain adalah Cheng. Setelah sampai di suatu rumah yang diduga tempat Feng disekap, Udin pun langsung bergegas untuk masuk. Dan begitu pintu itu dibuka, Feng pun tewas seketika. Karena benang yang diikat di lehernya ditarik dengan pintu oleh Udin. Di sisi lain, Munaro telah berhasil membawa Nia pergi ke tempat yang aman. Namun, Munaro harus berpisah dengan Nia dan meninggalkannya sendirian untuk mengalihkan perhatian si Udin. Sesuai pesan dari Cheng, Munaro menyuruh Nia berjalan ke arah selatan, sementara Munaro sendiri akan bergerak ke arah sebaliknya. Dan benar saja, Udin pun langsung mendapat informasi tentang keberadaan Munaro dari salah satu mata-matanya yang ada di perbatasan kota. Sehingga Udin pun lalu memerintahkan para pasukannya untuk menangkap wanita tersebut. Di saat yang sama, Cheng akhirnya menemukan anak buah dari Jenderal Guo di salah satu warung makan. Namun, berhubung Jenderal Guo adalah panglima perang, para anak buahnya pun sontak langsung menghadang Cheng, tanpa mereka tahu bahwa Cheng juga mantan dari panglima perang. Where he comes from. It's the demon. Di tempat lain, Udin akhirnya berhasil menangkap Munaro dengan anak panah yang menancap di tubuhnya. Udin kemudian menanyakan keberadaan Nia dan Cheng kepada Munaro. Namun, bukannya langsung menjawab. Munaro malah menghina Udin karena dia yakin sebentar lagi Cheng akan datang untuk menghabisinya. Sementara itu, Cheng ternyata bisa dengan mudah melumpuhkan semua anak buah dari Jenderal Guo. Lalu, dia pun segera menemui Jenderal Guo untuk melaporkan betapa jahatnya Udin yang akan menjadi calon menantunya. Meski pada awalnya Jenderal Guo tak mempercayai Cheng, namun Cheng berhasil membuktikan bahwa Udin sesungguhnya adalah seorang buronan. Oleh karena itu, Jenderal Guo pun langsung membatalkan pertunangan antara putrinya dengan si Udin. Ayahnya Udin yang mengetahui kabar itu sontak langsung menjadi sangat marah kepada si Udin. Dia lalu menyiksa Udin dengan cambukan di punggungnya. Di tengah hukuman itu, Udin yang lama-lama kesal dengan ayahnya langsung menghabisi ayahnya sendiri. Pada keesokan harinya, warga kota Luo yang dikejutkan oleh kematian Munaro dengan 13 anak panah yang menancap di tubuhnya.
Semua orang pun merasa sangat sedih karena wanita yang sangat baik hati harus meregang nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Di waktu yang sama, keluarga Udin juga sedang mengadakan upacara penghormatan untuk ayahnya Udin yang telah tiada, sekaligus merencanakan balas dendam kepada Cheng. Sementara itu, Cheng yang tengah menyendiri didatangi oleh seorang wanita yang mengabarkan bahwa Munaro telah tewas dengan cara mengenaskan. Mendengar hal itu, sontak membuat Cheng menjadi sangat marah. Dan akhirnya, dia pun berniat akan menggunakan pedang legendaris miliknya untuk membalaskan dendam dari Munaro. Tanpa membuang banyak waktu, Cheng pun langsung mendatangi markas Udin dengan membawa sebotol anggur pemberian dari Nia. Sesampainya di sana, tanpa berkata-kata, Cheng pun langsung menyerang semua anak buah Udin. Meskipun buta dan seorang diri, Cheng pun mampu menumbangkan mereka satu persatu. Dan dengan membelah botol anggurnya, Cheng pun mengeluarkan jurus teknik api yang langsung membakar mereka semua. Setelah berhasil menghabisi semua pasukan Udin, Cheng pun masuk ke dalam rumah untuk memburu si Udin. Namun, dia langsung dihadang oleh seorang pendekar wanita yang siap menyerangnya tanpa ampun. Setelah berhasil melumpuhkan wanita itu, Cheng ini tak langsung menghabisinya, karena dia masih punya belas kasihan terhadap wanita. Namun tiba-tiba, Udin dengan sangat kejam justru memanah wanita itu, hingga menembus mengenai dada Cheng. Dan akhirnya, di ruangan itu kini hanya tersisa Udin serta Cheng. Udin yang memang ahli memanah, sengaja mempermainkan Cheng yang buta. Dari kelemahan Cheng itu pun, sontak membuat Udin merasa menang. Setelah menyadari Cheng yang melemah, Udin pun berniat akan mengakhiri hidup Cheng dengan satu panah terakhir. Namun tiba-tiba, tak disangka Cheng berhasil memukul mundur si Udin. Dengan pengalamannya sebagai panglima dan bertahun-tahun turun di medan peperangan. Hingga akhirnya, Cheng pun berhasil menghabisi si Udin. Beberapa waktu kemudian, Cheng pun pergi menemui Nia, yang kini telah sehat walafiat. Cheng juga memberikan seruling milik Nia yang sudah diperbaiki. Tak lupa, Cheng juga bilang kepada Nia bahwa film sudah di-end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bukan kekurangan yang bisa menghalangi tujuan kita, melainkan tidak adanya kemauan kuat dalam mencapai tujuan tersebut. Akhir kata, pasang bendera sambil lihat tante senam lumba-lumba. Adiknya Maman mau pergi kerja, dan sampai jumpa.